Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya akan memberikan materi novel kelas 12. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan novel? Novel adalah sebuah karya sastra fiksi panjang yang ditulis dalam bentuk prosa, menceritakan kehidupan tokoh dan rangkaian peristiwa yang kompleks. Jadi, novel ini ditulis dalam bentuk prosa, menceritakan kehidupan, juga rangkaian peristiwanya tuh kompleks dari awal hingga akhir. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Mari kita bahas. Nah, unsur intrinsik di sini ada 6, yaitu tema, alur, tokoh, penokohan, latar, juga gaya bahasa. Nah, tema. Apakah kalian tahu tema itu apa? Tema itu ide pokok atau pesan utama yang ingin disampaikan penulis melalui novel. Sedangkan alur itu jalan ceritanya. Jadi bagaimana peristiwa-peristiwa itu disusun dalam novel. Juga kalau tokoh si A, tokoh si B, tokoh si C itu bagaimana. Dan penokohan adalah pemberian karakternya, wataknya kepada tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, latar latar itu ada latar waktu, tempat, suasana yang melukiskan peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa sih? Gaya bahasa adalah pilihan kata, penggunaan kalimat, juga gaya penulisan yang khas. Nah, di sini saya menunjukkan yaitu novel Negeri di Ujung Tanduk. Nah, Negeri di Ujung Tanduk ini bisa banget kita mau membedahnya unsur intrinsik yang ada di sini. Jadi, saya pakai ini ya. Pakai pensil warna apa ya? Biar kelihatan warna hitam. Nah, di sini kita akan membedah apa aja sih tema, alur, tokoh, juga penokohan, serta latar dan gaya bahasa yang terdapat di novel Negeri di Ujung Tanduk karyanya si Terelie. Nah, kita bahas satu persatu yaitu tema. Saya centang. Yang pertama adalah tema. Temanya ini ekonomi. Bisa dilihat dari sini, dari halaman pertama aja kita sudah tahu nih. Dari daftar isinya sudah tahu bahwa di sini menceritakan terkait ekonominya. Jadi tema dari ide pokok atau pesan utama yang disampaikan oleh penulis itu adalah ekonomi. Nah, ini kita lanjut ke alur. Nah, alurnya ini dari Negeri di Ujung Tanduk ini, alurnya itu maju mundur. Jadi campuran ya. Terus selanjutnya adalah tokoh. Nah, tokoh juga penokohan dalam novel Negeri di Ujung Tanduk ini seperti ada apa? Tokohnya ada Thomas, ada Bujang, ada Rudi, ada Theo, ada Saloga, ada Saloga, juga Junior, Yuki, Maria, Wet, Wango, Nengi, dan lain sebagainya. Seperti ini. Kayak ini di sini. Nah, ini. Nih, di sini dijelaskan bahwa ini Theo. Theo tertawa ringan menyeka peluh di pelipis. Nah, ini termasuk dalam penokohan. Jadi penokohnya ada di sini tuh. Bisa dilihat ya. Di sini penokohannya ada si Theo. Nah, kelihatan nggak? Ada Theo. Nah, ke-18 ini itu juga berbagai penokohan yang dapat membantu jalannya cerita di dalam novel ini. Nah, seperti itu ya. Terus latar. Latarnya itu ada waktu, tempat, sama suasana. Waktunya di sini waktu pertama itu malam hari. Malam hari, sore hari, dan pagi hari. Tentunya karena ini kompleks banget ya. Jadi dari pagi, siang, sore, malam itu ada semua. Tempatnya di klub petinju. Nah, ini bisa di ini. Tuh. Ruangan besar yang disulap menjadi area pertarungan itu terlihat ramai. Bisa
ini dijelaskan bahwa di area petarung. Nah, area petarungan ini menandakan bahwa tempatnya ini di klub petinju. Di sini ya. Ini bisa dilihat bahwa ini arenanya di klub petinju. Terus juga ada di basement, ada jalanan kota, sekolah agama, Kathmandu, Hong Kong juga ada di Potan. Jadi banyak banget tempatnya. Suasananya semangat, panik, menegangkan, mencengangkan, juga sedih. Bisa dilihat dari sini. Contohnya ini. Nah, nih. Ini menegangkan ya. Percik keringat bertarung, dengus napas, suara pukulan menghantam badan. Semuanya terdengar langsung tanpa jarak. Bisa dilihat di sini menandakan bahwa ini tuh baru bertarung dan menegangkan. Suasananya menegangkan seperti itu ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada amanatnya. Ada amanat yang diberikan di sini. Amanatnya itu bahwa pesan-pesan di dalam novel Berdebah di Ujung Tanduk karya Terelie ini yaitu mengajarkan tentang rasa setia kawan, rasa balas budi, baik dalam keadaan suka maupun duka, saling menghormati, jangan melihat orang itu hanya dari luarnya aja, tetapi juga mungkin ada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Terus sebuah perbuatan itu pasti itu ada balasannya. Jadi hati-hatilah dalam bertindak. Terus juga janji itu harus ditepati kalau di sini ya, di negeri di ujung tanduk. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, ini kita conteng dulu. Nah, gaya bahasa di sini juga gaya bahasanya ada perbandingan, ada sindiran, ada pertentangan juga seperti jenis majasnya kalau perbandingan kalau di sini ya itu contohnya ada metonimia, antonomasia, akronim, litoses, hiperbola, hipokorisme juga. Kalau sindiran ada sarkasmenya, kalau pertentangannya ada kontradiksi interminus. Jadi seperti itu terkait unsur intrinsik gaya bahasa yang ada di negeri di ujung tanduk. Karyanya Terelie. Kita udah membahas unsur intrinsiknya. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini novel tuh juga dipengaruhi oleh unsur-unsur ekstrinsik seperti latar belakang pengarang, nilai-nilai kehidupan, dan latar belakang sosialnya. Jadi si Terelie ini latar belakangnya gimana sih? Terus nilai-nilai kehidupannya bagaimana? Latar belakang sosialnya si Terelie ini bagaimana? Nah, ini biasanya ada kalau di belakang situ biasanya ada penulis, tapi mungkin di sini nggak ada ya. Di Terelia nggak ada penulisnya biasanya ditulis di belakang sini. Namun di sini nggak ada. Atau mungkin yang ini. Yang di sini juga belum ada. Nanti bisa kita cari bersama-sama unsur ekstrinsiknya dalam novel lain. Nah, contoh novelnya tadi saya sudah mencontohkan yaitu Negeri di Ujung Tanduk sama Sendiri. Jadi saya bawa dua novel ini yaitu ini adalah Negeri di Ujung Tanduk dan Sendiri karyanya juga dari Terelie. Mungkin nanti kita bisa baca bareng-bareng, juga bisa mengkaji semua unsur intrinsik sama ekstrinsik yang ada di Negeri di Ujung Tanduk juga Sendiri. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.